Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi untuk kelompok 2. Nanti akan mempresentasikan hasil bacaan tentang kaidah saini ya. Kalian silakan memperhatikan ya. Literasi ini ya, luar biasa. Literasi itu kemampuan dasar membaca, menulis atau memahami isi bacaan. Jadi di sini kelompok 2 itu yang sudah memahami isi bacaan tentang saini, dan saini ya. Nanti mereka ini akan menyampaikan ringkasan ceritanya, ada tokoh ceritanya ya, sampai ada sikap positifnya atau pesan moral ya, pesan moral. Nah, itu kita silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil resume Saida dan Saini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tak lupa, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita semua kesehatan ya, sehingga dapat berkumpul dalam forum diskusi pada kesempatan di hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan kepada guru pendamping pada forum diskusi kali ini, yaitu Bapak Adung SPD, dan semuanya rekan-rekan teman-teman kelas 9E. Oke, yang pastinya sehat semua atau tidak? Sehat ya. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dan pastinya siap mengikuti diskusi dengan penuh perhatian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, karena keaktifan kita semua sangat penting agar diskusi ini bisa berjalan lancar dan juga menyenangkan, dan pastinya bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya bagi kelompok saya saja, tapi bagi kalian semua para audiens. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, tapi bukan berarti itu. Artinya adalah jika kita dapat mengenal satu sama lain, kita dapat mengetahui apa saja peran-peran dari anggota di kelompok diskusi pada hari ini. Oke, yang pertama perkenalkan dari diri saya sendiri, yaitu Fatih Rizky Pratama, yang hari ini akan bertugas sebagai pemimpin diskusi ataupun discussion director. Tugas saya adalah memastikan diskusi berjalan dengan terstruktur. Semoga dan semua anggota bisa berpartisipasi aktif dengan tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai. Diskusi ini kita akan fokuskan untuk membahas cerita rakyat Indramayu yang berjudul Saedah Saini, yang dimana cerita tersebut mengandung banyak nilai kehidupan penting, mulai dari kesabaran, kejujuran, keteguhan hati, dan pastinya pengendalian diri dan empati. Dan juga izinkan saya memperkenalkan semua anggota kelompok saya dan peran masing-masingnya, supaya kita semua dapat memahami siapa dia, tugasnya apa, dan sehingga diskusi ini bisa berjalan dengan lancar dan orang tahu kapan waktunya berbicara dan kapan waktunya untuk mendengarkan. Oke, pertama di sebelah kanan pertama saya, yaitu ada Amelia Rizvianda yang akan berperan sebagai pembaca inti atau story presenter. Amelia bertugas untuk menyampaikan seluruh isi cerita dengan lengkap, rinci, dan pastinya mendetail. Dia akan menceritakan latar, tokoh, alur, konflik, dan penyelesaian cerita secara runtut. Dia juga akan membuat kita bisa memahami cerita ini dengan jelas, hasil resume literasi yang dia baca. Lalu kedua di sebelah kanan kedua saya, yaitu Silvianti Anggraini yang bertugas sebagai smart questioner ataupun penanya kritis.
Sylvie akan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan mendalam yang pastinya mendorong kita untuk bisa berpikir lebih kritis, menggali motivasi tokoh, mencari makna simbolik dan relevansi cerita dalam kehidupan nyata. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting agar diskusi tidak hanya sebatas cerita dan omon-omon belaka, tetapi juga analisis dan pastinya refleksi. Lalu yang ketiga adalah di sebelah kiri pertama saya, yakni Pradipta Bumi Indragiri, yang akan berperan sebagai pencari nilai moral atau value finder. Pradipta akan menyoroti nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerita, seperti kesabarannya, kejujuran, empati, keteguhan hati, dan pengendalian diri, serta memberikan contoh bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sebelah kiri kedua saya adalah Revan Aprilio. Dia akan menjadi pengamat kebahasaan atau language observer. Revan akan memperhatikan bagaimana bahasa itu digunakan di dalam cerita ini, mulai dari pemilihan katanya, gaya bahasa yang digunakan atau majas, struktur kalimat, hingga penggunaan simbolisme. Dengan adanya pengamatan yang dilakukan oleh Revan, kita belajar bagaimana bahasa dapat menyampaikan pesan moral secara efektif, menekankan emosi, dan membangun suasana cerita supaya lebih seru. Lalu ada juga 3 anggota belakang layar atau tim belakang layar. Yang pertama sebagai dokumenter, editor, dan pastinya kameramen yang akan memproses dokumen pada forum kesempatan hari ini, yaitu dilakukan oleh Naila Ashifa dan Dian Putri Mayana. Dia bertugas untuk merekam, mengedit, dan memastikan seluruh proses diskusi terdokumentasi dengan baik. Dengan rekaman ini, kita bisa meninjau kembali diskusi yang kita lakukan hari ini, belajar bisa lebih mendalam, dan memiliki arsip yang bisa kita bagikan ke teman-teman lain ataupun guru, dan juga sebagai jejak digital kita. Dan juga ada pemeran latar belakang kedua atau pemeran belakang layar, yaitu sebagai pencatat laporan adalah Ahmad Farnaz Anesudin, yang akan mencatat semua pertanyaan, jawaban, nilai moral, dan hasil pengamatan kebahasaan. Catatan ini akan sangat membantu kita untuk membuat laporan lengkap dan mendetail tentang diskusi hari ini. Alur diskusi ini akan dimulai dengan penyampaian hasil literasi atau penyampaian cerita dari Amelia, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan kritis dari Sylvie, kemudian tanggapan dan pembahasan nilai moral oleh Pradipta, dilanjutkan dengan pengamatan kebahasaan oleh Revan, dan pastinya diakhiri dengan kesimpulan dan penutup dari saya sendiri sebagai pemimpin diskusi. Selama diskusi, saya pemimpin diskusi berharap kepada kalian semua untuk menjadi teman-teman yang aktif dalam berpartisipasi, saling menghormati, berbicara dengan jelas, dan tidak terburu-buru. Jika ada yang ingin menambahkan pendapat, silakan tunggu gilirannya. Dan jangan lupa untuk mendengarkan pendapat teman lainnya dengan penuh perhatian. Jika semua sudah siap, semuanya sudah siap untuk mendengarkan forum diskusi oleh kelompok saya. Siap enggak? Oke, saya persilakan Amelia Rizvianda untuk mulai menyampaikan cerita rakyat Saya dan Saya ini secara lengkap, perlahan, dan detail, sehingga kita semua bisa memahami alur dan makna cerita dengan baik. Terima kasih untuk Fatir karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan cerita tentang Saida dan Saini yang berasal dari Indramayu. Cerita ini berawal dari desa Karangturi. Di desa tersebut ada keluarga yang dikepalai oleh Sarkawi.
Sarkawi tinggal bersama istri dan kedua anaknya yang bernama Saedah dan Saini. Di suatu hari, Sarkawi pergi untuk menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba, di tengah perjalanannya, Sarkawi terpincut oleh salah satu penari ronggeng yang bernama Maimunah. Akhirnya Sarkawi pun menikah dengan Maimunah tanpa sepengetahuan keluarganya di rumah. Setelah 7 bulan lamanya Sarkawi tidak pulang ke rumah, istrinya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah itu, Sarkawi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dengan membawa istri mudanya ke rumah. Sesampainya di rumah, Sarkawi terkejut karena mendengar kabar bahwa istrinya telah meninggal dunia. Setelah keadaan mulai membaik, Sarkawi mulai memperkenalkan Maimunah kepada Saedah dan Saini bahwa Maimunah akan menjadi ibu dari Saedah dan Saini. Tak lama setelah itu, Maimunah pergi untuk ke pasar dan Sarkawi pergi untuk mencari nafkah. Tetapi sebelum Maimunah pergi ke pasar, Maimunah berpesan kepada Saedah dan Saini bahwa uang dan beras yang ada di atas meja tidak boleh digunakan. Tetapi karena Saini lapar, Saedah langsung memasak beras yang ada di atas meja tanpa sepengetahuan ibu tirinya. Setelah itu, Maimunah pulang dan memarahi serta mencaci maki Saedah dan Saini. Atas perlakuan ibu tirinya, Saedah dan Saini memutuskan untuk pergi dari rumah. Maimunah sadar atas perlakuannya. Ia segera mencari Saedah dan Saini untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Atas permintaan maaf, Maimunah mengajak Saedah dan Saini untuk pergi jalan-jalan ke kota. Tetapi bukannya Saedah dan Saini diajak jalan-jalan ke kota, mereka justru dibuang oleh ibu tirinya ke tengah hutan. Hari sudah mulai malam, hanya ada bulan, bintang, dan suara kicauan burung hantu. Di pagi harinya, Saedah dan Saini terkejut karena melihat kakek misterius. Kakek misterius itu datang mendekati Saedah dan Saini dan berkata bahwa Saini akan dijadikan penari ronggeng dan Saedah menjadi penabuh kendangnya. Tetapi dengan adanya syarat dan perjanjian. Setelah lamanya Saini menjadi penari ronggeng dan Saedah menjadi penabuh kendangnya, hidup mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka berdua berniat untuk membayar hutang kepada ibu tirinya. Seiring berjalannya waktu, kakek misterius itu kembali dan tidak lupa akan janjinya. Tiba-tiba, Saini berubah menjadi seekor buaya putih. Saedah yang melihat itu langsung menghubungi keluarganya yang berada di rumah dan bersama-sama untuk berkunjung ke Kali Sewu untuk mencari Saini. Setelah sampainya di Kali Sewu, Sarkawi terjun dan berubah wujud menjadi Daya Kambang. Begitu pula istrinya yang bernama Maimunah. Ia berubah menjadi bambu. Saedah yang melihat itu berputus asa dan tertidur di jalur perlintasan rel kereta api dekat Kali Sewu. Takdir berkata lain. Saedah tertindas oleh kereta api dan berubah wujud menjadi bunga cempaka putih.
Itulah cerita Saida dan Saini dari Indramayu. Saya serahkan tugas ini kepada Fatih Rizky Pratama sebagai pemimpin diskusi. Terima kasih banyak kepada hasil reviewnya Amelia ya, atas penyampaian cerita yang pastinya begitu rinci, lengkap dan penuh detail yang membuat kita seakan-akan ikut ada berada di dalam cerita itu sendiri. Oke, semuanya masih semangat? Kurang keras semangatnya, masih semangat? Oke. Teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke sesi penalaran kritis, di mana kita tidak hanya akan menelaah alur cerita saja, tetapi juga mencoba untuk memahami motivasi dari setiap tokohnya, alasan dibalik setiap tindakan yang mereka lakukan, konsekuensi dari pilihan mereka, dan pastinya bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Di sini saya ingin teman-teman semua membayangkan sejenak posisi dari Saedah dan Saini yang diceritakan oleh Amelia tadi. Bagaimana rasanya menghadapi cobaan yang bertubi-tubi, kehilangan, pengkhianatan, dan kesulitan ekonomi sejak usia muda. Kita akan mencoba merenungkan keputusan mereka dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak pikiran kita saat membaca ataupun mendengarkan cerita ini. Saya persilakan Sylvie sebagai smart questioner untuk memulai pertanyaan-pertanyaan kritisnya. Sylvie, silakan bisa untuk memulai pertanyaan yang menurutmu paling penting untuk memperdalam pemahaman kita tentang tokoh-tokoh ini. Dipersilakan. Terima kasih Fatir. Teman-teman semua, mari kita bayangkan suasana hati Saida dan Saini ketika mereka diperlakukan tidak adil oleh Maimunah. Pertanyaan pertama, kenapa Saini tetap memilih bersabar, tidak marah, dan tidak membalas perlakuan buruk Maimunah? Teman-teman, coba pikirkan kalau kita berada di posisi Saini, menghadapi situasi di mana kita dipukul dan dimaki. Rasanya pasti campur aduk antara takut, marah, sedih, dan frustasi. Namun, Saini memilih untuk mengendalikan emosinya, menunjukkan keteguhan hati, dan tetap menjaga kehormatan diri. Apa yang membuat kesabaran itu kadang lebih baik daripada membalas dendam? Pertanyaan kedua, bagaimana sikap Sarkawi yang tetap mempercayai Saida dan Saini meski ia sendiri pernah melakukan kesalahan? Ini mengajarkan kita tentang kepercayaan dalam keluarga dan hubungan antar manusia. Tapi teman-teman, menurut kalian, apakah kepercayaan itu absolut atau tetap perlu bijak dalam penerapannya? Pertanyaan ketiga, Maimunah awalnya bertindak jahat, tapi kemudian menyesal. Apa yang bisa kita pelajari dari kemampuan manusia untuk berubah menjadi lebih baik? Teman-teman, di kehidupan sehari-hari, kita tentu sering melihat teman yang awalnya salah, tapi kemudian berubah menjadi lebih baik. Hal ini mirip dengan Maimunah dan mengajarkan kita untuk tidak cepat menghakimi orang lain dan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pertanyaan keempat, mari kita telah transformasi simbolik tokoh di akhir cerita. Seperti Saini menjadi buaya putih, Sarkawi menjadi Dayak Kambang, Maimunah menjadi babu, dan Saida menjadi bunga cempaka putih. Teman-teman, menurut kalian, simbol-simbol ini memiliki makna apa? Kenapa penulis memilih hewan dan tumbuhan sebagai representasi transformasi tokoh?
kita bisa membahas ini sebagai pelajaran spiritual, refleksi kehidupan, dan konsekuensi dari tindakan kita. Oke, terima kasih kepada Silvi yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya membuat kita penasaran, ya kan? Kalian, jangan tegang ya, santai aja, oke? Lalu selanjutnya Amelia dipersilahkan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Silvi tadi. Ceritakan secara panjang, lengkap, dan beri contoh nyata supaya teman-teman semua ini bisa lebih memahami pesan dari ceritanya. Jangan lupa untuk menambahkan analisis kecil tentang perasaan tokoh dan relevansi cerita di kehidupan kita. Saya persilakan Amelia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, Fatir. Terima kasih untuk Silvi atas pertanyaannya. Teman-teman semua, untuk pertanyaan pertama, Saini memilih bersabar karena ia percaya kebenaran pasti akan terungkap. Bayangkan jika kita berada di posisinya, menghadapi fitnah dan rasa lapar yang luar biasa. Tentu sangat sulit menahan diri. Tapi justru kesabaran itu membuat Saini tetap bisa menjaga kehormatan dan membuat keputusan yang benar. Hal ini mengajarkan kita bahwa menahan diri di saat marah atau sedih adalah bentuk kekuatan batin. Pertanyaan kedua. Sikap Sarkawi yang tetap mempercayai Saidah dan Saini mengajarkan kita bahwa kepercayaan adalah pondasi kehubungan yang sehat. Tetapi tetap perlu kebijaksanaan. Kepercayaan memberi rasa aman dan ketenangan. Tetapi kita harus bijak supaya tidak dimanfaatkan. Pertanyaan ketiga. Perubahan Maimunah mengajarkan bahwa manusia selalu bisa belajar dari kesalahan. Teman-teman, kita juga bisa menerapkan ini dalam kehidupan, bahwa setiap orang bisa berubah jika diberi kesempatan kedua. Pertanyaan keempat, transformasi simbolik tokoh. Seperti Saini menjadi buaya putih, Sarkawi menjadi daya kambang, Maimunah menjadi bambu, dan Saidah menjadi bunga cempaka putih, memiliki makna mendalam. Saini sebagai buaya putih melambangkan kekuatan, keberanian, dan keteguhan hati. Sarkawi sebagai daya kambang melambangkan perlindungan dan tanggung jawab. Selanjutnya, Maimunah sebagai bambu mengajarkan kerendahan hati dan introspeksi. Dari Saidah menjadi bunga cempaka putih, melambangkan kesucian dan ketabahan. Simbol-simbol ini membantu kita memahami nilai spiritual, moral, dan sosial dari cerita rakyat ini. Terima kasih kepada Amelia yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan sama kuesioner. Sekarang kita masuk ke penyampaian nilai moral atau value finder yang akan disampaikan oleh Pradipta Bumi Indragiri. Saya persilakan Pradipta Bumi Indragiri untuk menyampaikan nilai moral atau value finder yang ada di dalam cerita Saidah Saini ini. Terima kasih Fatir. Teman-teman, cerita Saidah Saini ini penuh dengan nilai moral yang sangat kaya. Kita bisa membahas satu persatu dengan panjang lebar. Pertama, kesabaran. Saini menghadapi fitnah, perlakuan buruk, dan kesulitan hidup dengan tetap sabar. Hal ini mengajarkan kita bahwa menahan diri dan berpikir matang saat menghadapi masalah adalah bentuk kedewasaan emosional. Bayangkan, jika kita menghadapi situasi yang sama, apa kita bisa tetap sabar dan berpikir jernih? Kedua, kejujuran dan kesetiaan. Saidah dan Saini tetap setia pada prinsip mereka. Meski menghadapi godaan dan tekanan, ini menunjukkan bahwa kejujuran dan kesetiaan adalah fondasi hubungan yang sehat, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan sosial. Ketiga, kepedulian sosial dan empati.
cerita ini menunjukkan bahwa tindakan kita memengaruhi orang lain. Misalnya, menolong teman yang kesulitan, memahami orang yang difitnah, atau menahan diri dari kata-kata yang menyakitkan. Nilai empati ini sangat penting agar kita menjadi pribadi yang peduli dan bertanggung jawab. Keempat, pengendalian diri dan kebijaksanaan. Tokoh-tokoh dalam cerita menghadapi tekanan, godaan, dan fitnah, tapi tetap berpikir jernih. Kita bisa mencontoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat menghadapi konflik di sekolah, perbedaan pendapat dengan teman, atau godaan sosial lainnya. Kelima, memanfaatkan dan memberi kesempatan kedua. Maimunah menyesal dan berubah. Ini mengajarkan bahwa kesalahan bisa diperbaiki. Memaafkan orang lain adalah tanda kedewasaan, dan memberi kesempatan bagi perubahan positif adalah langkah yang bijaksana. Keenam, simbolisme transformasi tokoh. Setiap simbol seperti Saini menjadi buaya putih atau Saedah menjadi bunga cempaka putih mengajarkan tentang keteguhan, kesucian, tanggung jawab, dan akibat dari tindakan kita. Teman-teman, intinya cerita ini mengajarkan kita bagaimana bersikap bijaksana, empatik, sabar, konsisten, dan tetap setia pada prinsip hidup. Meski menghadapi ujian berat, nilai-nilai ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sosial. Terima kasih Pradipta yang telah menyampaikan nilai moral yang sangat lengkap dan begitu rinci ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kebahasaan atau language observer yang akan disampaikan oleh Revan Aprilio. Saya persilakan Revan untuk menjelaskan kebahasaan yang ada di dalam cerita ini dengan rinci dan detail. Dipersilakan Revan. Terima kasih Fatir. Teman-teman semua, bahasa dalam cerita Saida Saini itu kaya banget dan memiliki banyak lapisan makna. Kita akan bahas satu persatu dengan panjang lebar supaya kita memahami kenapa bahasa itu penting. Yang pertama, pilihan kata. Penulis memilih kata-kata yang sederhana tapi sangat mendeskripsikan suasana, karakter, dan emosi. Kata-kata seperti sabar, setia, teguh, jujur, pengkhianatan, kesucian muncul berulang untuk menekankan nilai moral cerita. Pengulangan ini membantu kita memahami inti cerita dan menghubungkan satu peristiwa dengan yang lain. Yang kedua, gaya bahasa. Narasi deskriptif membuat kita bisa merasakan suasana hutan gelap, rasa takut Saedah Saini, kegelisahan Maimunah, hingga kebahagiaan saat mereka berhasil melewati ujian. Gaya bahasa ini juga membuat pembaca atau pendengar bisa seolah-olah ikut dalam cerita, merasakan emosi tokoh, dan membayangkan setiap adegan dengan jelas. Ketiga, struktur kalimat. Kalimat panjang yang disusun runtut membantu alur cerita mengalir dengan lancar. Anak kalimat yang banyak memberi kesempatan pendengar untuk merenung, berpikir, dan membayangkan adegan, sehingga durasi bacaan otomatis lebih panjang. Yang keempat, fungsi bahasa. Cerita ini menggunakan bahasa untuk bersikap sekaligus menyampaikan pesan moral dan simbolis. Semisal transportasi Saini menjadi buaya putih atau Saedah menjadi bunga cempaka putih. Fungsi bahasa di sini adalah untuk memberikan kesan mendalam, menjalankan nilai, dan memicu refleksi bagi pembaca atau pendengar. Yang kelima, pengulangan kata penting dan deskriptif. Kata-kata seperti sabar, setia, teguh diulang agar pesan moral lebih mencakap. Penggunaan kata sifat, kata keterangan, dan metafora membuat cerita hidup dan lebih mudah diingat. Yang keenam, bahasa naratif panjang. Dengan kalimat panjang, anak kalimat dan penjelasan tambahan, pembaca atau pendengar bisa lebih menikmati proses berpikir, memahami dan merasakan alur cerita, sehingga durasi video semakin panjang tanpa mendengar membosankan.
Dengan memahami kebahasaan ini, kita belajar menafsirkan pesan moral, memahami karakter, memperhatikan konteks sosial budaya, dan melatih kemampuan pembaca kritis serta memperhatikan detail bahasa. Teman-teman, ini juga membantu kita saat menulis, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat agar lebih jelas dan meyakinkan. Saya kembalikan kepada pemimpin diskusi. Terima kasih kepada Revan Aprilio yang telah memberikan pengamatan bahasanya yang dilakukan atau yang telah ditelaah dari Revan yang begitu rinci ya dan pastinya detail. Oke teman-teman semua, sebelum kita benar-benar menutup diskusi hari ini atau forum hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal secara pokok. Yaitu pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap anggota kelompok yang sudah bekerja sama dengan baik, penuh semangat dan penuh dedikasi. Diskusi kita hari ini tidak akan berjalan dengan lancar dan bermakna tanpa partisipasi aktif dari masing-masing teman. Saya ingin mengapresiasi kepada Amelia terlebih dahulu yang telah menyampaikan hasil review literasinya atau cerita Saedah Saini secara panjang, lengkap, rinci dan penuh penghayatan. Dengan cara penyampaianmu, teman-teman seakan berada di desa Karangturi, merasakan bagaimana Saedah dan Saini menghadapi cobaan. Dari kehilangan orang tua, godaan, ketidakadilan, hingga ujian berat yang datang bertubi-tubi. Cara kamu menjelaskan, memberikan detail latar, emosi tokoh, dan alur cerita secara runtut sungguh membuat kita semua bisa membayangkan adegan demi adegan. Seakan cerita itu terjadi di depan mata kita. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Silvi yang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara kritis yang benar-benar membuka wawasan kita semua. Pertanyaan-pertanyaanmu tidak sekedar menanyakan alur, tetapi juga memancing kita untuk mencermati motivasi tokoh, menyelami makna simbolik dan mengaitkan cerita dengan kehidupan sehari-hari. Ini penting karena dengan berpikir kritis, kita belajar untuk tidak menerima sesuatu itu begitu saja, tetapi menelaah lebih dalam dan mempertanyakan alasan di balik setiap tindakan tersebut. Selanjutnya, saya ingin memberikan apresiasi juga kepada Pradipta Bumindragiri yang dengan sabar dan pastinya panjang lebar telah menyoroti nilai moral cerita dari kesabaran, kejujuran, keteguhan hati, empati hingga kemampuan memaafkan. Semuanya dibahas secara rinci sehingga kita bisa memahami bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam hubungan pertemanan dan sosial. Penjelasanmu benar-benar memperkaya diskusi kita hari ini dan memberikan refleksi yang pastinya bermanfaat. Tak kalah penting, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Revan yang membahas kebahasaan dengan begitu rinci. Teman-teman, dari penjelasannya kita bisa belajar bagaimana bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi belaka, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan pesan moral, menekankan emosi, membangun suasana, dan menambah makna simbolik dalam cerita. Revan menekankan bagaimana pemilihan kata dengan tepat, struktur kalimatnya, pengulangan kata penting, dan gaya bahasa yang membuat cerita menjadi hidup dan mudah dipahami. Ini penting untuk kita semua, agar ketika menulis, berbicara, atau berdiskusi, kita bisa menyampaikan pendapat dengan jelas, meyakinkan, dan pastinya berkesan. Tentu saja terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Naila Syifa dan Dian Putri Mayana yang telah dengan teliti merekam, mengedit, dan mendokumentasikan seluruh proses forum diskusi hari ini. Tanpa kalian, kita tidak bisa memiliki rekaman yang lengkap yang bisa ditinjau kembali sebagai referensi belajar dan arsip jejak digital. Begitu pula saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya kepada Farnaz yang mencatat semua hal penting selama diskusi ini, sehingga kita tidak ada
Sehingga tidak ada satu ide, pertanyaan atau jawaban yang terlewat di antara kita semua. Teman-teman, melalui seluruh sesi diskusi hari ini, kita belajar banyak. Kita belajar membaca cerita dengan penghayatan, menganalisis tokoh, menelaah nilai moral, memahami simbolisme, mengamati penggunaan bahasa, berpikir kritis, dan menghargai kerjasama tim. Semua ini adalah kemampuan yang sangat berharga, tidak hanya untuk kegiatan sekolah, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa menerapkan pembelajaran ini dalam interaksi kita dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar, serta menjadi pribadi yang lebih bijaksana pastinya, lebih sabar, lebih empatik, dan lebih kritis dalam menghadapi berbagai situasi tanpa emosional. Akhir kata, saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk tetap semangat belajar, pasti. Terus berlatih menulis, berbicara, dan berdiskusi. Serta selalu mengasah kemampuan berpikir secara kritis, empati, dan kebahasaan. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan partisipasi aktif teman-teman sekalian. Diskusi hari ini saya nyatakan selesai. Sampai jumpa di forum diskusi kesempatan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 2 ya, tadi sudah sampaikan terinci dari awal sampai akhir ya. Hasilnya sangat apa tadi? Ya, sekali ya. Dari cara berbicaranya,